Oke, perkenalkan semua, nama saya Dylan Misal Pratama. Saya dari kelas Sistem Basis Data B. Hari ini saya akan menjelaskan subquery beserta contoh-contohnya. Di sini sudah ada beberapa contoh dari subquery, query yang memiliki subquery. Subquery itu adalah query yang berada di dalam query. Ini merupakan query. Lalu yang ada di luar ini adalah outer query atau query utama. Oke, kita lihat dulu contoh yang pertama. Di sini kita punya subquery yang akan mencari salary dari employee yang bernama Abel, yang last name-nya Abel. Lalu hasil dari subquery ini akan dibandingkan dengan salary semua employee. Nah, lalu nanti hasilnya akan menampilkan last name dari employee yang gajinya itu lebih besar daripada gajinya Abel. Ya. Langsung saja kita coba. Kita run di sini. Di sini ada 5 employee yang gajinya lebih besar daripada gaji Abel, begitu. Lalu kita punya single row subquery. Di sini ada 2 subquery pertama dan subquery kedua. Di subquery pertama ini akan mencari job ID yang dimana job ID dari employee yang employee ID-nya 141. Lalu subquery kedua dia akan mencari salary dari employee yang punya employee ID 143. Nah, lalu hasil dari kedua subquery ini akan dibandingkan dengan job ID dan salary semua employee. Lalu nanti akan ditampilkan last name, job ID, dan salary dari employee yang job ID-nya sama dengan employee 141 dan gajinya lebih besar daripada gaji employee 143. Oke, kita coba saja. Di sini ada 2 employee yang memiliki job ID sama dengan employee 141, tapi gajinya lebih besar daripada employee 143. Gitu. Oke. Kita lanjut ke contoh yang berikutnya, group function in a subquery. Jadi di contoh berikutnya kita memiliki subquery yang akan mencari gaji paling kecil dari semua employee. Lalu nanti hasilnya ini akan dibandingkan dengan gaji semua employee, lalu menampilkan last name, job ID, dan salary dari employee yang gajinya itu sama dengan gaji paling minimum dari semua employee, gitu. Jadi kita coba saja. Oke, di sini muncul satu employee yang gajinya ini paling minimal. Nah, ini kan kita menggunakan group function, tetapi tidak ada klausa group by dalam seluruh query ini. Nah, ini bisa dilakukan karena kita menggunakan subquery dalam group function dalam subquery, sehingga tidak error, gitu. Oke, di contoh berikutnya kita punya query yang memiliki subquery. Dia
subquery ini akan menghitung salary paling kecil dari departemen 50. Dari employee yang memiliki departemen ID 50. Lalu nanti hasilnya ini akan menjadi syarat having dalam query ini yang menggunakan group by berdasarkan departemen ID. Sehingga nanti akan menampilkan departemen yang gaji minimumnya itu lebih besar daripada gaji minimum di departemen 50 ini. Oke, kita coba. Ya, di sini muncul departemen-departemen yang gaji minimumnya lebih besar daripada gaji minimum di departemen 50. Seperti itu. Oke, lalu kita ke contoh berikutnya. Di sini ada terdapat kesalahan dari query ini. Kesalahannya ada di subquery ini. Nah, di subquery ini ia akan memberikan gaji minimum dari employee yang dibagi menjadi berdasarkan departemen ID-nya. Jadi subquery ini akan menampilkan daftar-daftar gaji minimum dari setiap departemen seperti itu. Namun di query utama atau outer query-nya di sini dalam klausa where di sini salarinya itu hanya menerima satu data alias single row, sementara subquery-nya ini memberikan multi row sehingga akan error seperti itu. Seharusnya group by-nya ini dihapus supaya akan menampilkan single row seperti itu. Ya bolehlah di run. Ya di sini error. Single row subquery returns more than one row. Ya seperti itu. Seperti yang saya bilang. Jadi langsung saja kita lanjut. Apakah statement ini akan memberikan banyak baris? Kalau kita analisis di sini, query ini akan menampilkan last name dan juga job ID dari employee yang job ID-nya sama dengan job ID dari employee yang last name-nya Has. Jadi ini akan menampilkan baris apabila ada employee yang memiliki nama Has. Kalau misalnya dalam database-nya tidak ada yang memiliki nama akhir Has, jadi query ini tidak akan membalikan row apapun. Tapi kalau misalkan ada yang ada employee dengan nama Has dan juga ada employee dengan job ID yang sama, baru akan ditampilkan seperti itu.
itu. Coba kita run dulu. Nah, data not found. Kenapa data not found? Karena tidak ada employee dengan last name Has. Seperti itu. Jadi, kita lanjut saja ke contoh berikutnya. Di sini kita punya subquery yang memiliki yang from-nya itu berbeda dengan from query utamanya. Di sini di subquery-nya itu menggunakan from department. Tabelnya berasal datanya berasal dari tabel departemen. Tapi di query utamanya from-nya ini dari tabel employees, seperti itu. Jadi kita analisis dulu. Subquery ini akan mencari departemen ID dari departemen yang memiliki nama marketing. Lalu hasilnya ini akan dibandingkan dengan departemen ID dari semua employee. Jadi nanti dia akan menampilkan last name, job ID, dan departemen ID dari employee yang departemen ID-nya sama dengan departemen ID yang memiliki nama marketing. Oke, coba kita run. Ya, di sini sudah muncul departemen ID dari marketing sendiri itu 20, jadi muncul employee dari departemen marketing, seperti itu. Oke, lalu di sini ada juga contoh kedua dari subquery yang memiliki yang datanya berasal dari tabel-tabel berbeda. Di sini outer query-nya itu dari tabel employees, lalu di subquery pertama juga dari employees, tapi di subquery kedua itu dari tabel departemen. Oke, di subquery pertama ini akan mencari job ID dari employee 141, lalu di subquery kedua ya ini akan mencari departemen ID yang lokasinya yang lokasi ID-nya itu 1500. Lalu nanti kedua hasil ini akan menjadi syarat dalam query utama, ini job ID dan departemen ID. Akan dicari last name, job ID, salary, dan departemen ID dari employee yang job ID-nya sama seperti job ID milik employee 141, dan departemen ID-nya sama seperti departemen ID departemen yang lokasi ID-nya 1500. Kita coba. Oke, muncul di sini departemen ID-nya sama seperti departemen ID 141. Lalu maksud saya job ID-nya ini sama seperti employee 141. Makanya di sini job ID-nya sama semua. Begitu juga lalu departemen ID-nya ini departemen dengan lokasi 1500. Makanya sama semua. Lanjut ke contoh berikutnya. Di sini kita punya group function dalam subquery lagi. Di sini kita subquery-nya ini akan mencari
gaji rata-rata dari semua employee. Lalu hasilnya ini akan dibandingkan dengan gaji semua employee. Lalu nanti akan menampilkan last name dan salary dari employee yang gajinya lebih kecil daripada gaji rata-rata. Seperti itu. Kita coba. Ya, di sini ada 12 employee yang gajinya di bawah gaji rata-rata. Oke, berikutnya kita punya subquery yang menggunakan klausa in. Jadi klausa in itu apa? Simpelnya klausa in itu sama dengan. Jadi misalnya di data pertama kita punya 1, 2, 3. Lalu di daftar kedua kita misalnya punya 3, 4, 5. Nah, di sini akan dicek apakah satu ada di dalam daftar kedua. Tentu saja tidak ada, sehingga bernilai false. Lalu apakah 2 ada di daftar kedua? Jawabannya false. Nah, apakah 3 ada di daftar kedua? Jawabannya ya ada, sehingga bernilai true. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita analisis query-nya. Di sini kita punya subquery yang akan mengambil tahun dari hire date milik employee yang departemen ID-nya 90. Lalu hasilnya ini akan dibandingkan dengan tahun hire date dari semua employee. Ya, ini in. Langsung saja kita coba. Ya, di sini muncul employee yang tahun hire date-nya sama dengan tahun hire date milik employee departemen 90. Seperti itu. Oke, lalu ada klausa any. Klausa any itu apa? Jadi kita misalnya punya samain kayak tadi aja 3 any 3, 4, 5. Nah, kalau kita lihat di contohnya, di sini ada kurang dari. Jadi kalau di sini kita coba lebih dari. Di sini apakah 1 lebih besar daripada 3 atau 4 atau 5? Jawabannya tidak, sehingga salah. Lalu apakah 2 lebih besar daripada 3 atau 4 atau 5? Jawabannya salah. Lalu apakah 3 lebih besar daripada 3 atau 4 atau 5? Jawabannya salah. Jadi ini semua salah, kecuali kalau misalnya saya tambahkan 6. Nah, kan jangan 6 deh. 4. Nah, apakah 4 ini lebih besar daripada 3? Jawabannya ya, sehingga 4 ini akan bernilai true. Jadi 4 ini akan ditampilkan seperti itu. Kita analisis query-nya saja. Subquery ini ya akan
sama seperti tadi, menampilkan tahun dari hire date milik employee yang departemen ID-nya 90. Namun kalau tadi menggunakan in, kita menggunakan lebih kecil any. Jadi apakah ada yang tahun hire date-nya lebih kecil daripada employee departemen 90? Ya, seperti itu. Coba kita run. Ya, di sini ada 5 employee yang tahun hire date-nya itu lebih kecil daripada employee dari departemen 90. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke klausa all. Nah, di klausa all itu apa? Jadi kalau misalnya tadi kita punya 1, 2, 3, 4 boleh lah. Lalu di sini ada all, sama aja 3, 4, 5. Nah, kalau kita lihat di sini sebelum all itu ada lebih kecil. Kalau di sini kita kasih lebih besar. Nah, apakah 1 lebih besar daripada 3, 4, 5? Jawabannya bukan, sehingga false. Lalu apakah 2 lebih besar daripada 3 dan 4 dan 5? Jawabannya false. Lalu apakah 3 lebih besar daripada 3 dan 4 dan 5? Jawabannya salah. 4 juga salah. Kenapa? Karena walaupun 4 lebih besar daripada 3, tapi 4 tidak lebih besar daripada 4 dan 5, sehingga salah. Kalau benarnya kita kasih misalnya 7. Nah, 7 ini dia lebih besar daripada 3, lebih besar daripada 4, dan lebih besar daripada 5, sehingga dia akan menjadi true. Jadi kalau any tadi asalkan salah satu lebih besar, kalau all ini harus semuanya lebih besar, seperti itu. Oke, jadi kita analisis dulu query ini. Kita punya subquery yang akan memberikan salary dari employee dengan job ID IT proc. Nah, kemudian query utama akan mencari employee ID, last name, job ID, dan salary dari employee yang gajinya lebih kecil daripada gaji employee IT proc, seperti itu. Dan job ID-nya itu bukan IT proc. Jadi kita mencari employee yang gajinya lebih kecil daripada gaji employee IT proc ini. Oke, kita coba saja. Oke, di sini ada employee yang gajinya lebih kecil daripada gaji IT proc, seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya, sama-sama menggunakan klausa all. Sini sama seperti yang tadi, contoh klausa any dan klausa in. Ini kita sebenarnya mencari tahun dari hire date, tapi menggunakan klausa all. Kita coba saja. Ya, data tidak ditemukan, berarti tidak ada employee yang
tahun higher date-nya lebih kecil dari semua tahun higher date employee departemen 90. Ya kayak gitulah. Oke. Saya rasa sudah cukup lama videonya. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita bertemu di lain waktu. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.